Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad William Kholat dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit tim terakhir 040. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi algoritma dan pemrograman. Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang project translator pada bahasa pemrograman Python. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya. Pada video kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++ yang merupakan salah satu dari keluarga pemrograman C itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya semua bahasa pemrograman itu pada dasarnya sama, cuman eksekusinya atau barisan kodenya saja yang beda. Oke, daripada bingung nih, kita bakal coba lanjut aja. Jadi bahasa C++ adalah bahasa pemrograman yang merupakan anggota keluarga bahasa C, mencakup varian seperti C C-Bash, ARP dan lain-lain. Bahasa C digunakan untuk menulis sintaks pada platform microcontroller seperti Arduino, ESP32, STM32 dan sebagainya. Sintaks C++ mirip dengan bahasa C sehingga dapat dipakai di Arduino IDE. Kita bakal coba mendemonstrasikan bahasa C++ di Tinkercad. Jadi Tinkercad itu merupakan sebuah web interaktif, web simulator yang mana isinya adalah berisikan simulator untuk kita mencoba-coba proyek. Jadi di dalamnya itu ada berbagai macam komponen gitu, mulai dari resistor, kapasitor, Arduino IDE seperti ESP32, STM32 dan sebagainya. Untuk cara mengakses Tinkercad-nya, kalian bisa search aja di Google Chrome kalian, langsung tulis Tinkercad, habis itu pencet yang paling atas seperti yang tadi saya lakukan. Kemudian kalian bisa login dulu atau sign up apabila kalian belum punya akunnya. Apabila udah, kalian bisa langsung login aja. Atau apabila kalian mau sign up pakai akun Google, boleh. Tinggal kalian sesuaiin aja seperti ini. Tanggal lahir kalian masukin. Setelah itu next, continue. Nah, kita pilih bagian ini sirkuit. Kalian create your first circuit design. Habis itu kita bakal coba buat push button LED. Sebentar.
Oke, ini sudah ada contoh komponen dan juga project dari LED push button di Tinkercad, dimana sini ada komponen. Ini contoh komponen Arduino, lebih tepatnya ini sepertinya ESP32 ya. Kemudian di sebelah kanan ada komponen lagi namanya breadboard atau papan percobaan atau papan roti atau apapun itu namanya. Sini saya akan coba jelaskan tiap-tiap barisannya. Sini ada pin 12 dari sebelah kanan, dia tersambung ke LED. Kemudian ada pin 2 yang mana dia tersambung ke push button. Kemudian ada pin 5 volt, dia sambungnya ke plus di papan percobaan. Kemudian ada pin grounding, dia tersambung ke negatif di papan percobaan. Jadi kita buka bagian kodenya di sini. Nah ini ada barisan kode. Yang pertama ini dia pakainya si bahasa pemrograman C ya. Di baris kode awal INT LED pin sama dengan 12. Ini artinya pin ke-12 itu atau pin 12 itu tersambungnya ke LED. Kemudian sini ada pada kolom baris kedua INT button sama dengan 2. Artinya pin kedua itu, pin nomor 2 itu tersambungnya ke push button ke sini. Kemudian ada fungsi loop di sini. Ada fungsi pertama yaitu loop. Di baris 9 INT val sama dengan digital read button. Oh enggak, sebentar. Sebelum loop ternyata saya lihat fungsi yang pertama itu ternyata setup bukan loop. Maaf teman-teman. Jadi kita coba cek dulu yang bagian setup ini. Di fungsi setup sini ada pin mode LED pin sama dengan output atau LED pin, output. Artinya di sini LED pin itu masuknya sebagai output, atau ketika dia di pencet gitu nanti dia bakal nyala. Ketika dia dikasih sinyal oleh Arduino itu, maka dia keluarnya adalah sebagai output, maka hasilnya adalah si LED pin akan menyala gitu. Jadi sedangkan di baris yang kelima pin mode button, dalam kurung input, itu artinya ketika buttonnya ini kita pencet, nanti si Arduino ini ngebaca sebagai input. Maka apa yang terjadi adalah ketika kita mencet button ini, push button ini, si Arduino dapat input dari push button ini. Kemudian dari si Arduino ini bakal ngeluarin output berupa lampu yang tadi. Jadi lampunya bakal nyala gitu. Terus untuk fungsi yang kedua yaitu adalah loop. Jika loopnya sama dengan 1, maka digital wire LED pin high. Jadi ketika variabel push buttonnya adalah 1, atau ketika ini kan ada val sama dengan digital read dalam kurung button. Jadi maksudnya ketika buttonnya dipencet atau buttonnya bernilai 1, maka digital wire LED pinnya bakal high. Artinya apa? Ketika tombolnya kita pencet atau bernilai 1 ya, kalau di kode artinya 1, kalau di fisiknya berarti kita pencet, maka dia bakal
bersifat high atau bernilai high. Artinya si Arduino ini bakal nyalain LED-nya. Jadi LED-nya bakal nyala ketika tombol push buttonnya kita pencet. Di sini ada baris lagi else digital wire LED pin low. Ketika tombolnya nggak dipencet, maka nilai LED pinnya bakal low. Sama halnya juga dengan nilai filenya atau nilai push buttonnya, maka 0. Push buttonnya 0 ketika tidak dipencet. Oke, mungkin segitu. Mungkin bakal kita coba aja simulasinya. Harusnya ini ketika kita pencet push button, maka dia akan nyala 1 di sini. Jadi sistemnya ini kan dia ada resistor juga di sini. Ketika dia dipencet, maka yang 5 volt ini bakal disaring dulu ke resistor ini. Kemudian LED-nya nyala. Ketika nggak dipencet, dia bakal kena lagi sama resistor ini, kemudian ya mati gitu karena sudah kepencet sama push button ini. Nah, kenapa harus ada resistor? Bisa kalau ada yang nanya, ya wajib, kalau enggak bakal meledak gitu. Nih, ini kan tadi udah dipencet ya, nyala ya. Nah, sekarang bisa kita coba hilangin nih resistornya. Bisa kalian bingung kenapa sih harus ada resistor gitu nih. Kita coba ya, sambungin negatifnya ke negatif karena tadi negatifnya ada resistor. Sekarang kita coba di bagian LED ini resistornya kita hilangin gitu. Jadi sebelum kita terjun ke diri live itu, nyoba-nyoba diri live, kita harus simulasi dulu. Kenapa ya? Karena biar menghindari kerusakan komponen gitu. Semisal kalau di simulasi rusak pun ya kelihatannya cuma meledak secara simulasi doang. Sedangkan kalau di real life ntar meledak yang ada rusak komponen gitu. Sekarang kita coba pencet, nah kan meledak, duar. Kenapa meledak? Soalnya arus yang masuk ke LED murni 5 volt gitu, nggak kena resistor. Kalau ada resistor, dia arusnya bakal berkurang gitu. Yang masuk itu nggak akan 5 volt gitu, bakal berkurang sesuai dengan resistansi yang sudah ditentukan oleh resistornya gitu. Sama halnya dengan push button. Jadi setiap komponen itu baiknya ada resistor supaya tegangan atau arus yang masuk itu nggak terlalu besar gitu. Ini untuk di Tinkercad baris kodenya seperti tadi ya. Oke, kita bakal pindah ke Blockly. Jadi Blockly itu sederhananya dia mirip-mirip sama mirip-mirip sama App Inventor, Code.org, Scratch, Tinkercad dan sebagainya. Jadi dia menyediakan blok untuk logika, perulangan, matematika, teks, variabel, fungsi dan lain-lain. Kalau kalian masih ingat sama Scratch, nah Blockly ini mirip banget sama Scratch. Kalian tinggal drag and drop aja untuk melakukan pengkodean. Sini ada contohnya. Ada blok pertama yaitu set count, atau ini variabel ya. Kalau di Tinkercad ini variabel, set count to 1. Sini ada baris blok repeat while count kurang dari sama dengan 3. Lalu ada baris perintah yaitu print hello world, kemudian set count to count plus 1. Jadi artinya dia bakal set count ke 1, ke nilai 1, kemudian bakal melakukan perulangan apabila countnya kurang dari sama dengan 3. Kemudian bakal mengeksekusi atau melakukan baris kerja perintah print hello world, kemudian set countnya to count plus 1. Jadi apabila nilai variabel countnya masih kurang dari sama dengan 3, maka kodenya akan terus berulang hingga mencapai lebih dari 3 gitu. Sini ada pengertiannya, ada yang warna ungu itu logic, warna hijau muda itu loops, warna biru tua itu math atau matematika, warna
kuning itu teks, warna hijau itu list, warna merah ini variabel, warna abu itu fungsi. Ini merupakan baris kode atau kodenya. Di sebelah kanan merupakan baris kode, sebelah kiri merupakan baris blok atau blok kodenya. Di sebelah kanan kita punya baris kode bahasa pemrograman Java, JavaScript. Untuk di JavaScript, untuk cara membuat variabel itu caranya adalah kita tuliskan var untuk membuat variabel, lalu kita tuliskan di sebelahnya namanya. Di sini var merupakan cara membuat variabel dan count merupakan nama variabelnya. Kemudian count sama dengan 1, while count kurang dari sama dengan 3, dia bakal print atau di sini window alert hello world, kemudian count sama dengan count plus 1. Ini untuk JavaScript seperti ini. Bedanya adalah dari segi variabel ya. Jika dibandingkan dengan Python lebih mudah gitu buat variabelnya. Kalian tinggal tulis nama variabel kemudian nilai variabelnya. Sedangkan di JavaScript kalian harus membuat dulu baris var, yaitu untuk untuk membuat variabelnya kalian buat dulu, kemudian tuliskan nama variabel yang kalian inginkan di sebelah kanan, itu var. Di sini contohnya adalah count. Kemudian untuk cara printnya juga di sini agak beda. Kalau di Python kita tinggal tulis print kurung buka terus .2 nama yang mau kita print, yang mau kita munculkan, lalu .2 lagi di akhir, kemudian kurung tutup. Sedangkan di JavaScript kita pakai namanya window.alert, lalu kalian tulis apa yang mau kalian print. Sini kita bakal coba lihat. Nah, kalau di Python seperti ini ya, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Untuk di Python lebih simpel, yaitu kita tinggal tuliskan nama variabel yang kita mau beserta nilainya, kemudian kita buatkan perulangan atau while, kemudian kita print, kemudian sudah selesai. Ini untuk di PHP seperti ini. Sini lebih beda lagi karena untuk membuat variabelnya kita menggunakan logo dolar gitu. Logo dolar count sama dengan 1, lalu while count kurang dari sama dengan 3, maka print hello world, kemudian tambah count sama dengan count plus 1. Di PHP bedanya adalah di bagian variabel juga, yaitu dia lebih aneh lagi karena kita pakainya logo dolar gitu. Seperti itu. Kemudian kita cek lagi di bahasa pemrograman Lua atau Lua. Sini count sama dengan 1, while count kurang dari sama dengan 3, do print hello world, dan count sama dengan count plus 1. Di sini terlihat lebih simpel ya, malah lebih simpel daripada Python gitu. Karena dia langsung tidak bertele-tele, count sama dengan 1. Ketika count kurang dari sama dengan 3, do atau lakukan print hello world, lalu count sama dengan count plus 1. Jadi dia lebih to the point lagi gitu. Bahasanya bisa lebih kita mengerti sebagai manusia dibandingkan bahasa pemrograman JavaScript dan PHP, itu menurut saya ya. Lalu ada Dart. Dia mirip banget sama JavaScript. Ada var di sini untuk variabel, lalu nama variabelnya berupa count. Ini ada main atau baris kode intinya di dalamnya yang akan dieksekusi. Ada count sama dengan 1, while count kurang dari sama dengan 3, print hello world, count sama dengan count plus 1. Jadi sama sebenarnya, pemahamannya sama, cuman penulisan kodenya aja agak berbeda. Ya, oke. Kemudian di sini kita bakal membandingkan sintaksnya. Di bahasa JavaScript mendeklarasikan variabelnya menggunakan var count sama dengan 1. Untuk perulangannya atau loopingnya sama sebenarnya, semuanya pakai while. Cuman di JavaScript ya sebenarnya sama sih. Yang beda itu di PHP karena dia variabelnya ada logo dolarnya. Di sini yang agak beda
di output ya, karena di JavaScript outputnya dia pakai window alert, dan juga di PHP dia pakainya echo. Kita cek lagi. Nah, dia sebenarnya sama ya, di sini print, cuman kalau di ini mungkin echo ya sebutannya. Pada JavaScript dan PHP, variabel diawali dengan kata kunci var untuk JavaScript dan Dart, kemudian logo dolar untuk PHP. Python dan Lua tidak memerlukan kata kunci khusus. Lalu kita akan sedikit refreshing ya mengenai tahapan pemrograman. Jadi tahapan pemrograman itu ada 3. Yang pertama, problem to solve atau identifikasi masalah yang ingin diselesaikan atau masalah yang ada gitu, yang ada di depan kita dan harus kita selesaikan. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, kita bisa rancang algoritma atau langkah-langkah penyelesaiannya. Apabila langkah-langkah penyelesaian sudah kita temukan, maka kita bisa mengimplementasikan algoritma dalam kode program. Sini kita bisa melakukan pendekatan pemrograman efisien, yaitu kita melakukan decompose atau bagi proyek besar menjadi subbagian kecil. Misalnya dari satu kotak besar gitu, kita bagi menjadi 4 bagian yang lebih kecil, kemudian kita bagi menjadi 9 bagian yang lebih kecil. Supaya memudahkan penuturan algoritma dan penulisan kode. Selanjutnya kita akan bahas konsep dan inti bahasa C++. C++ ini dia mencakup banyak konsep yang juga ada di Python, namun dengan sintaks yang lebih ketat. Variabel dan tipe data seperti integer, float, double, char, boolean, dan lain-lain sebagainya. Input dan output, cout, cout, and line. Kemudian ada struktur kontrol seperti if, else, while, for, switch. Kemudian ada fungsi seperti deklarasi dan pemanggilan fungsi. Kemudian pointer seperti alamat, memori, atau referensi. Atau sini ada simbol bintang dan juga simbol dan. Kemudian ada OOP yaitu Object Oriented Programming. Di sini dia sebagai kelas objek enkapsulasi inheritance polymorphism. Jadi dia nih sangat-sangat berguna pada berbagai macam bahasa pemrograman. Kemudian ada memory management seperti new, delete, RAII. Kemudian ada STL atau standard template library, merupakan kontainer seperti vektor, map, set, list, dan juga algoritma standar. Lalu ada template yaitu kode generik yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data. Selanjutnya ada IoT dan hardware. Di sini C++ sering dipilih untuk performa tinggi pada perangkat seperti Arduino atau ESP32 atau STM32 dan sebagainya. Sini ada definisi kunci dari OOP. OOP merupakan pendekatan programan yang menyusun program menjadi objek-objek yang memiliki data dan perilaku. Selanjutnya ada STL atau Standard Template Library, merupakan kumpulan data dan algoritma siap pakai. Contohnya seperti vektor, map, set, dan list. Kemudian ada template yaitu fitur C++ yang memungkinkan penulisan fungsi atau kelas generik tanpa duplikasi kode untuk tiap tipe data. Lalu di sini selanjutnya ada tips untuk menulis kode yang rapi. Pertama, gunakan nama variabel yang jelas dan konsisten. Kedua, hindari pengulangan kode atau prinsip DRI, don't repeat yourself. Kemudian yang ketiga, pisahkan logika ke dalam fungsi. Yang keempat, tambahkan komentar apabila diperlukan. Yang kelima, gunakan nilai const yang tidak berubah. Yang kelima, atur struktur folder proyek secara teratur. Lalu di sini ada materi lanjutan C++. Yang pertama adalah OOP, fokusnya dia kepada kelas, inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Yang kedua ada STL yang dia fokus utamanya kepada kontainer seperti vektor, map, set, dan algoritma seperti sort dan find. Kemudian ada template, dia fokus utamanya ke fungsi dan kelas generik dan parameter tipe. Kemudian ada IoT dan hardware yang mana fokus utamanya adalah sebagai penggunaan C++ pada Arduino ESP32, lalu integrasi dengan sensor dan kalkulator. Jadi di
Tinkercad ini kita bisa eksplorasi sepuas-puasnya karena di dalamnya dia benar-benar banyak banget komponennya, mulai dari sensor, aktuator, ESP32, microcontroller seperti ESP32, Arduino seperti itu, semuanya banyak. Kemudian di sini kita bakal coba install lagi C++ VS Code-nya. Caranya adalah kalian langsung aja cari di Google Chrome kalian atau browser kalian, download VS Code. Ini kalian masuk yang paling atas. Di sini ada 3 pilihan. Apabila kalian pakai Windows maka download yang bagian Windows. Sini pencet Windows 11 atau Windows 10, terserah kalian pakainya yang mana. Setelah itu install, download, setelah itu kalian download, tunggu sampai selesai lalu install. Setelah diinstal, nanti tampilan awalnya masih polosan ya. Setelah itu kalian klik di bagian atas ini, nanti ada tulisan create new folder. Kalian kasih nama foldernya bebas, terserah kalian, yang penting bisa kalian ingat dengan mudah gitu. Untuk kalian yang pakai Linux, kalian bisa pencet di sini Debian atau Ubuntu atau Red Hat, Fedora atau SUSE. Kalian bebas pilih mana aja, sesuaikan sama device kalian. Nanti proses instalasinya bakal dituntun sama VS Code-nya. Nanti kalian tinggal next aja. Sama juga untuk kalian yang pakai MacBook. Ini karena sudah saya download, maka tinggal kita install. Ini kalian accept aja. Kalian ini yang agak important itu, ketika kalian masuk ke sini nanti ada baris-baris yang harus kalian centang itu apabila belum dicentang, yaitu bagian yang add to page ini wajib kalian centang. Apabila belum dicentang, apabila sudah dicentang maka langsung aja next, install. Kalian tunggu. Dan finish. Oke, sudah. Di sini kalian bisa buka Visual Studio Code-nya di search bar kalian. Apabila sudah terbuka, maka tampilan awal yang akan kalian lihat adalah seperti ini. Ya, dia bakal kosongan seperti ini. Karena kita mau pakai bahasa pemrograman C++, maka yang harus kita lakukan adalah kita install dulu untuk ekstensinya. Untuk cara menginstalnya kalian bisa cari aja di sini seperti tadi, C++ in VS Code Visual Studio. Sini kalian enter aja. Sini di bagian paling atas ada C++ for Visual Studio, kalian masuk. Jangan khawatir karena ini merupakan laman resminya Visual Studio Code. Sini kita install dulu ekstensi C++ untuk Visual Studio Code-nya. Caranya yang pertama kita buka VS Code-nya. Kemudian kita pilih ke sini bagian ekstensi, atau kalian yang masih bingung kalian bisa pencet aja di keyboard kalian Ctrl Shift sama X seperti ini. Nah, seperti ini ekstensi. Setelah itu kalian bisa cari C++. Kalian tunggu. Nah, ini kalian bisa install yang extension pack atau yang biasa juga boleh ya. Sini kita install dulu aja yang biasanya, yang 91 juta unduhan ini kalian install. Habis kalian install, kalian tunggu aja, nanti dia otomatis install. Kalau udah selesai langsung ada notifnya. Sini sudah selesai diinstal.
Kemudian kita balik lagi ke yang awal. Setelah diinstal, di sini kita harus mengcompile environmentnya dulu. Caranya kita cek dulu apakah kita sudah punya compilernya yang diinstal apa belum. Caranya kita bisa menggunakan G++ kemudian spasi strip version. Kalian bisa copy aja kodenya di sini yang ini. Kemudian kalian buka cmd kalian, Windows +R, kemudian ketikkan cmd, kemudian OK. Kemudian kalian tulis G++ base version atau strip version, dan enter. Sini muncul G++ is not recognized as an internal or external command. Artinya apa? Artinya di sini belum terinstall compiler dari C++-nya. Kemudian kita install dulu. Wajib, ini wajib ya. Caranya yaitu kalian scroll lagi ke bawah, di sini ada install compiler. Apabila kalian pakai Windows, maka kalian bisa install yang MinGW atau MSFC tutorial. Apabila kalian pakai Linux, kalian pencet yang GCC tutorial. Apabila kalian pakai MacBook, kalian bisa pakai yang client tutorial. Untuk cara downloadnya di sini kita coba yang MinGW tutorial aja. Sini caranya tadi kalian download aja dulu. Kan tadi kalian udah di web yang ini ya. Kalian klik kanan, terus open link in new tab, nanti muncul web tab baru di sini. Kalian scroll, terus ini baris pertama, you can download the latest installer from MSCC 2 page or use this link. Kalian klik aja yang ini, kemudian kalian download, tungguin. Apabila sudah selesai, nanti kalian run aja. Nah, ini sudah selesai. Kalian run, klik kiri 2 kali, kemudian next. Ini jangan diapa-apain ya, kalian next aja. Kemudian ini next aja. Kalian tunggu lagi. Oke, di sini instalasinya sudah selesai. Apabila sudah, kalian bisa klik finish aja. Kemudian ya udah langsung finish. Nanti tampilannya bakal seperti ini. Ini tampilannya mirip-mirip sama Command Prompt atau Windows PowerShell. Kalian jangan dulu tutup tab yang ini. Oke, jangan ditutup dulu. Terus kembali lagi ke tab yang awal yang kalian install MYS32 nya itu. Lalu kalian scroll ke bawah sini, kalian copy pastekan yang bagian shell ini, kalian pencet copy paste, terus balik ke yang MYS32 ini, lalu kalian Ctrl V atau enggak paste. Bentar. Kalian bisa pastekan saja langsung. Nah, ini udah. Setelah itu enter. Nah, apabila kalian sudah paste, kan nanti tampilannya adalah seperti ini. Sini bakal ada 13 item di dalam grup. Kalian bisa lihat aja. Habis itu kalian pencet enter Y atau ketik Y dulu di keyboard kalian. Habis itu enter dan tunggu lagi.
tunggu lagi instalasinya. Oke, ini merupakan tampilannya ketika akan diinstal. Setelah tadi kalian pastikan, maka muncul seperti ini. Kalian klik enter di keyboard, kemudian akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan kalian bisa langsung menginstalnya. Sini ada pertanyaan proceed with installation, yes or no. Kalian ketikkan di keyboard yes, kemudian enter. Lalu kalian tunggu lagi sampai instalasinya selesai. Di sini akan lumayan memakan waktu, jadi bakal saya skip. Oke, selanjutnya apabila sudah terinstall semua seperti ini 100%, kita bisa kembali ke tab yang awal. Kemudian kolom instruksi 7 kita lakukan add the path of your main GUI 64 bin folder to the Windows. Caranya di search bar ini kalian bisa cari environmental, ini kalian cari edit the system environmental variable, kemudian environmental variable, kemudian di bagian path in user variable select path variable and then select edit. Oke, yang user variable kita pilih path ini, kemudian edit, kemudian kalian kembali lagi ke tab yang awal, select new and add the main GW destination folder you recorded during the installation process to the list. If you use default settings above, then this will be the path. Karena tadi kita installnya nggak dipindah-pindah atau default, kita copy aja yang ini seperti yang diperintahkan oleh VS Code nya. Kita new, terus Ctrl V, kemudian OK, kemudian OK, kemudian OK. Apabila udah, kita cek kembali apakah sudah terinstall apa belum. Caranya sama, kita pakai cmd lagi. Kalian klik Windows plus R di keyboard kalian, kemudian ketikkan cmd di sini, kemudian OK. Kemudian kalian bisa kopikan aja yang di sini, kemudian tuliskan di cmd kalian. Sini langsung kelihatan semua bahwa GCC-nya merupakan versi 15.2.0, GUI++ nya merupakan versi 15.2.0, kemudian untuk GDB-nya versi 16.2. Artinya ini sudah terinstall dengan sempurna, yang kemudian bisa kita pakai untuk melakukan pengkodean. Ini kita bakal langsung coba aja melakukan yang sederhana dulu, yaitu melakukan hello world. Caranya adalah ketika sudah berhasil menginstal ekstensinya, di sini kita buat file baru ya, atau buat folder baru boleh. Di sini kasih nama aja C++. Kemudian kita buat file baru di sini. Untuk Python namanya kan main.py ya, ekstensi kodenya main.py. Untuk C++ dia ekstensi kodenya CPP. Jadi CPP, kalian enter. Sini udah.
maka dia bakal berhasil kebuka gitu CPP di sini. Setelah itu kita bakal coba lakukan pengkodean gitu. Caranya adalah seperti ini. Di sini ya sudah ada include IOStream. Kemudian using namespace standar, kemudian ada int main code hello world and a return 0. Artinya apa? Artinya adalah include my IOStream, artinya dia mengakses pustaka IO standar. Using namespace std mempermudah pemanggilan cout dan cin. Kemudian int main fungsi utama yang dijalankan pertama kali. Ini ada sedikit notes ya. Pada akhir setiap pernyataan kita wajib menyantumkan titik koma. Di sini ada baris error ya. Cuman kita coba aja dulu running dan debug. Coba tunggu aja dulu. Oke, di sini berhasil muncul output hello world. Artinya berhasil kita buat kodenya seperti ini. Ini untuk yang sederhana. Kita coba lagi menambahkan input dari user. Oke, sini sudah ada baris kodenya. Sama seperti tadi, bagian int main merupakan baris kode pertama yang akan dieksekusi oleh komputer. Kemudian ada integer x. Jadi di sini agak beda ya. Untuk di C++ dia saat membuat variabel kita wajib mencantumkan tipe data apa yang akan kita isikan di dalam variabel tersebut. Contohnya di sini kita punya variabel x dengan tipe data integer karena kita ingin menginputkan angka. Di sini ada cout inputkan angka, lalu cin ini operator untuk memasukkan nilai ke variabel. Kemudian ada cout, angka yang Anda inputkan adalah yaitu merupakan operator untuk output. Kita langsung coba running aja daripada pusing. Inputkan angka. Kita inputkan angka berapa, misal angka 5. Angka yang Anda inputkan adalah 5. Oke. Jadi di sini integer x adalah deklarasi variabel yang bertipe integer. Ini wajib ya, apabila kalian tidak tulis int atau kalian tulis x saja maka dia akan error karena tidak akan terhitung sebagai variabel integer, maka itu variabel biasa. Lalu ada cin lebih dari x, yaitu dia membaca nilai dari keyboard ke variabel x. Intinya dia input. Untuk membedakannya adalah dia input yang logonya seperti ini, lebih dari dia adalah input. Cout atau logonya adalah kurang dari dia, maka hasilnya adalah menampilkan teks dan nilai atau output. Kemudian ada ndl, ini handle ya, handle itu artinya endline, dia mengakhiri baris dengan baris baru. Sini ada catatan juga ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi logo yang kurang dari merupakan output untuk seperti cout, sedangkan untuk logo yang
lebih dari merupakan input seperti check-in. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.